Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada permasalahan yang berikutnya, yakni al-mas'alatul arba'un. Permasalahan yang ke-40 dari Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Berkata Syekh Al-Mujaddid rahimana wa rahimahullah, at-ta'tilu kaqawli ali Fir'aun. Ini orang-orang jahiliyah, mereka melakukan ta'til terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kaqawli ali Fir'aun, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Naam. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di permasalahan ini diberikan topik atau judul oleh Syekh Shalih Fauzan, Juhudur Rabbi subhanahu wa ta'ala. Yani mereka juhud, mereka melakukan pengingkaran, penentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya, apakah penentangan itu pada nama-nama Allah saja, atau penentangan itu pada sifat-sifat Allah saja, atau penentangan itu pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau pada perbuatan-perbuatan Allah, takdir, ketetapan Allah dan seterusnya. Maka ala kulli hal, di antara berbagai macam jenis penentangan yang mereka lakukan, itu bukan hanya semata-mata penentangan terhadap nama dan sifat saja, tetapi bahkan penentangan terhadap wujud Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap zat Allah azza wa jalla. Artinya ada di sana sekelompok manusia yang menentang keberadaan Allah azza wa jalla, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Allah. Ada sebagian kelompok manusia yang dia menentang sifat-sifat Allah saja. Ada sebagian yang dia menentang nama-nama Allah dan seterusnya dan seterusnya. Dan penentangan itu bisa terjadi pada, atau pengingkaran itu bisa terjadi pada pengingkaran bil kulliyah, yakni pengingkaran secara keseluruhan, atau pengingkaran secara juz'iyah, secara parsial, secara bagian-bagian tertentu atau sub-sub tertentu saja yang diingkari. Nah, baik, wadih ya ikhwan, jelas sampai di sini. Baik, kita lihat. Kita lihat di sini kalau Syekh Abdul Razzaq hafidhana wa hafidhahullah, itu beliau lebih cenderung mendefinisikan ta'til itu langsung masuk di maknanya. Itu kata beliau di sini, ta'til, at-ta'til huwa an-nafyu wal jahdu lima athbatallahu subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan dengan ta'til, ya, adalah an-nafyu wal jahdu lima athbatallah, yaitu meniadakan dan mengingkari apa-apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
ya, meniadakan dan mengingkari apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, itu beliau berkata at-ta'tilu fil asli. Ta'til, ya, menurut aslinya, jadi pada dasarnya, pada asalnya itu ikhla'u syai'i, yakni mengosongkan sesuatu. Ta'til itu pada asalnya adalah ikhla'u syai'i, mengosongkan sesuatu. Yang artinya satu ini dikosongkan, ini dihilangkan, ditiadakan dari situ. Yuqalu attalal makan, sehingga kalau dikatakan attalal makan, idza akhlahu, maknanya adalah apabila tempat itu dikosongkan. Jadi kalau orang katakan attalal makan, ya ini maknanya tempat itu dikosongkan, idza akhlahu. Wa yuqalu imra'atun atil, dan juga dikatakan imra'atun atil, wanita yang atil, yakni khaliyatan minal huli, yakni imra'atun atil itu wanita yang kosong dari perhiasan. Ini wanita yang tidak menggunakan perhiasan. Ini pendekatan bahasa untuk memaknai kata apa? Ta'til, memaknai kata ta'til. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fata'til huna, fata'til huwa ikhlaqu syai'i an ghairihi. Maka ta'til adalah ikhlaqu syai'i an ghairihi, mengosongkan sesuatu dari selainnya. Mengosongkan sesuatu dari selainnya. Ini maknanya secara apa? Secara bahasa. Kemudian kata beliau, yang dimaksudkan dengan ta'til di sini, pembahasan ini al-muradu bihi huna, dan yang dimaksudkan dengan pembahasan ta'til di sini adalah ikhlaqul qauni an khaliqihi wa nafyu an yakuna hunaka khaliqun lihadal qaum wa innama wujida natijatat tabi'ati kama yaqulun. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini dengan ta'til adalah ikhlaqul qauni an khaliqih, yakni mengosongkan alam ini dari penciptanya. Mengosongkan alam ini dari penciptanya. Wa nafyu an yakuna hunaka khaliqun lihadzal qaum, dan meniadakan alam ini dari penciptanya, yakni alam itu tidak ada penciptanya. Kalau begitu alam ini apa? Innama wujida natijatat tabi'ah. Alam ini terjadi dengan sendirinya secara alamiah. Dia merupakan hasil apa? Alamiah, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan. Baik. Jadi ikhwan, azani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat definisi yang diinginkan atau yang disampaikan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan di sini, bahwa yang dimaksudkan dengan ta'til pada pembahasan ini adalah menafikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Azza wa Jalla itu tidak ada, bahkan alam semesta ini tidak ada penciptanya karena tidak ada Allah. Lalu alam ini terjadi dengan apa? Alam ini terjadi dengan sendirinya. Inilah teori falasifah. Inilah apa? Teori falasifah. Jadi mereka mengatakan alam semesta ini itu dia jadi itu karena apa namanya, perputaran bumi, ya begitu. Jadi perputaran itu makin lama itu makin panas, menghasilkan gas alam dan panas yang sangat. Akhirnya karena sangat panas dia menarik molekul-molekul kecil untuk menempel padanya. Begitu tempel lama-lama jadi besar, jadilah alam semesta ini. Ya begitulah teori mereka. Dan ternyata teori ini bukan hanya terjadi pada orang-orang jahiliyah, tetapi teori ini juga ada pada teori falasifah. Ada pada orang-orang yang menganut ilmu apa? Filsafat. Dan ada juga pada apa? Orang-orang yang menganut ilmu apa? Teknologi. Jadi mereka, kalau kita belajar fisika, ya, itu katakan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Karena apa? Perputaran alam, terjadi molekul-molekul kecil itu pada bumi, dia menempel, akhirnya terjadilah sebuah apa?
benda yang besar, disitulah ada kehidupan bagi manusia. Nah, ini teori-teori yang batil. Dan teori ini sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu, dan bahkan ada pada Fir'aun laknatullah alaih. Ada pada Fir'aun. Maka kita katakan di sini yang diinginkan dalam pembahasan ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa di antara peradaban orang-orang jahiliyah itu mereka menafikan keberadaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, Nah, kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, wa imamul mu'attilah huwa Fir'aun. Ya, imam mu'attilah, pemimpin mu'attilah, paham yang menafikan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Fir'aun. Pemimpinnya Fir'aun. Haitsu yaqul, di mana dia berkata, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya, kata dia, wahai pembesar-pembesar, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu bagi kalian ada sesembahan yang lain daripadaku. Jadi Fir'aun menafikan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan kepada pembesar-pembesarnya, aku tidak tahu kalau ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Aku tidak tahu kalau kalian punya Tuhan yang lain selain daripada aku. Jadi dia menafikan adanya Allah tabaraka wa taala. Adanya Allah tabaraka wa taala. Pertanyaannya, apakah penafian terhadap Allah Subhanahu wa taala, attala, pengingkaran yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih di sini adalah pengingkaran yang berdasarkan keyakinan sepenuhnya dengan kesadaran bahwa memang alam semesta ini tidak ada penciptanya, bahwa memang bagi kaumnya, bagi manusia di masanya itu tidak ada Allah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu? Ataukah ucapan dan penafiannya itu adalah penafian yang dilakukan dari dirinya karena kesombongannya saja, tapi hakikatnya dia meyakini adanya Allah tabaraka wa taala? Mahfum? Paham ya kawan? Kalau ayat di sini, ayat yang menjadi istidlal di sini, di mana Fir'aun laknatullah alaih mengumumkan kepada para pembesarnya, ya ayyuhal malau ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesar-pembesar, aku tidak tahu kalau kalian itu punya Tuhan yang lain selain daripada aku. Maka di sini pemahamannya, Fir'aun menafikan sesembahan Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka penafian ini apakah benar-benar datang dari keyakinannya yang murni bahwa alam semesta ini tidak ada penciptanya, atau penafian itu karena kesombongan dan penentangannya? Mafhum ya kawan? Paham ya? Maka jawabannya, kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahullah, walakin hadza min babil mukabarati wal inad. Akan tetapi penafian yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih di sini adalah min babil mukabarati wal inad, adalah dari bab kesombongan dan penentangan. Kesombongan dan penentangan. Jadi hakikatnya Fir'aun itu yakin adanya Allah, adanya Sang Pencipta. Bahkan Fir'aun itu tahu yang menciptakan dia itu Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kenapa di sini dia menafikan keberadaan Allah? Menafikan keberadaan Allah itu karena kesombongan dan penentangannya. Wa fil ayatil ukhra yaqul, dan di dalam ayat yang lain dia berkata, ya Hamanu bani li sarhan la'alli ablughul asbaba. Wahai Haman, bangunkan kepadaku bangunan yang tinggi, benteng yang tinggi, la'alli ablughul asbaba, supaya aku bisa sampai di pintu-pintu. Asbabas samawat, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiba. Ya, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan aku pastikan bahwa Musa ini dia bohong, dia berdusta. Jadi
Kalimat ini dijadikan istidlal oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa Fir'aun itu dia meyakini adanya Allah, adanya Tuhan. Adanya apa? Tuhan. Di mana dia katakan kepada Haman, salah satu pembesarnya, pegawainya, supaya bangunkan kepada dia bangunan yang tinggi supaya dia bisa lihat Tuhannya Musa. Berarti yang mereka yakinan Allah di atas langit itu siapa? Firaun apa Musa? Firaun apa Musa? Firaun apa Musa? Musa alaihi salatu wassalam. Karena Musa mengumumkan bahwa Allah di langit, maka Firaun bilang ini dia sombong, dia benar ini orang nih. Ya, ini tidak benar. Kalau begitu Haman, bangunkan kepadaku bangunan supaya aku bisa lihat Tuhannya Musa di atas langit itu. Berarti yang meyakini Tuhan di atas itu siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Ya, nah, mafhum ya. Nah, jadi akidah mengatakan Allah di atas itu akidahnya para nabi. Akidahnya apa? Para nabi. Di antaranya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Tapi sisi pendalilannya di sini kemudian apa? Wa inni la adunnuhu kadziba. Dan aku pastikan bahwa Musa itu dia bohong. Kata Fir'aun laknatullah alaihi. Begitu juga wa auqid li ya Haman ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu minal kadzibin. Ya, surat Qasas Al-Qasas. Yaitu dia katakan bangunkan kepadaku wahai Haman, ya, bangunan dari bakarkanlah kepadaku wahai Haman tanah faj'al li sarhan, dan tanah itu jadikan bangunan. Kalau sekarang buat apa? Bata ya. Bata dari tanah. Orang-orang Arab di zaman dulu sampai zaman sekarang itu kalau di Yaman itu bangunan-bangunan di kampung-kampung itu tidak ada kayak kita di sini pakai bata, itu tidak ada. Tanah mereka aduk keras, baru mereka pasang jadi dinding terus begitu ke atas. Ya, jadilah bangunan-bangunan ya. Nah, maka di sini juga dikatakan fa'uqid li ya Haman alatin, bakarkanlah kepadaku tanah wahai Haman. Faj'al li sarhan, lalu tanah itu jadikan bangunan dengan dia, bangun bangunan dengan tanah tersebut. La'alli attali'a, bangunan yang tinggi ya, bangunan yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku bisa naik ke atas melihat Tuhannya Musa. Wa inni la adunnuhu minal kadzibin, dan aku yakin, aku pastikan bahwa Musa ini dalam bab ini dia berbohong. Hadza huwa ta'til. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah apa? Ta'til. Ini adalah apa? Pengingkaran dan penafian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat daripada penjelasan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, beliau mengatakan di dalam syarahnya, fa'attala fir'aunul la'imu rabbal arsyil karim Allah tabaraka wa ta'ala dzatan wa asma'an wa sifatin wa af'alan wa khalqan wa taqdiran wa istihqaqan lil ibadah. Jadi attala fir'aunul la'im, Fir'aun itu melakukan attala, ya, dia melakukan attala, dia menafikan. Di sini makna attala itu lebih kuat daripada makna ingkar. Jadi bukan Fir'aun itu mengingkari, tapi Fir'aun itu attala. Ya, kenapa? Karena kata para ulama, jadi attala yakni juhud itu dia menafikan dan mengingkari dengan kesadaran. Dengan kesadaran, yakni dia sadari bahwa ini adalah perkara demikian. Tapi dengan kesadaran dia sengaja untuk mengingkarinya, menafikannya, begitu. Mafhumnya? Maka dikatakan apa? Attala, dia meniadakan, Maka kata Syekh di sini, attala fir'aunul la'im, Fir'aun yang terlaknat, yang tercela, yang hina, itu dia attala, dia menafikan, dia mengingkari dan menafikan Rabbal arsyil karim, Rabb pemilik arsy yang mulia, Allah tabaraka wa ta'ala, dzatan wa asma'an wa sifatin wa af'alan, secara zat
secara nama-nama, secara sifat-sifat, secara perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Di situ perhatikan, saya baca dzatan mansub, wa asma'an mansub, wa sifatin, di situ mansub apa majrur? Sebenarnya dia ini majrur apa mansub? Sifatin. Di kedudukan i'rabnya ini mansub. Mansub. Apa alamat nasabnya? Kasrah. Kenapa? Jam'u muannatsi salim. Jam'u muannatsi salim itu mansub bil kasrah. Baik. Dzatan wa asma'an wa sifatin wa af'alan wa khalqan wa taqdiran wa istihqaqan lil ibadah. Yaitu dia mengingkari, menafikan Allah pemilik arsy yang mulia tabaraka wa ta'ala secara zat, secara nama-nama, secara sifat-sifat, secara perbuatan-perbuatan Allah, penciptaan Allah, dan pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala, takdiran, wastihqaqan lil ibadah, dan dia mengingkari, menafikan Allah, hak Allah untuk diibadahi. Ila ghairi dzalik mimma da'ahu fir'aunul halik minar rububiyah, dan selainnya dari apa-apa yang diklaim oleh Fir'aun yang binasa dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fir'aun dia menafikan dari Allah itu bukan satu jenis. Ya. Perhatikan Fir'aun, kalau dilihat pada penjelasan Syekh Zaid di sini bahwa Fir'aun menafikan dan mengingkari Allah itu bukan hanya zat Allah saja, tapi yang diingkari itu zatnya Allah, diingkari itu nama-nama Allah, diingkari sifat-sifat Allah, diingkari perbuatan Allah, diingkari penciptaan Allah, diingkari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Mahfum? Karena Fir'aun mengaku dia yang menciptakan. Fir'aun mengaku dia yang mengatur segala urusan. Fir'aun yang mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan sesembahan. Tidak ada sesembahan selain daripada dia, dan seterusnya. Dari apa-apa yang diakui oleh Fir'aun. Maka dari itu faqala, dia berkata, ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Kata dia begitu. Fa akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Maka dengan ucapan Fir'aun yang demikian, pembangkangan Fir'aun yang demikian, penafian terhadap Allah Azza wa Jalla, dia melakukan ta'til terhadap Allah Azza wa Jalla bil kulliyah, maka apa yang terjadi? Fa akhadallahu nakalal akhirati wal ula. Allah membinasakan dia di dunia dan di akhirat. Allah membinasakan dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita lihat, maka ta'til yang dilakukan oleh Fir'aun sudah dijelaskan oleh ta'til secara kuliah. Tapi ini dilakukan dengan kesadaran dalam kondisi dia itu hakikatnya dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekh Shalih Fauzan, dia melakukan itu mukabarah wal inad, adalah kesombongan dan penentangan. Maka Syekh Zaid berkata, wala syakka annahu ya'lamu annahu lahu rabban khaliqan. Tidak diragukan lagi Fir'aun laknatullah alaihi ini, dia mengetahui, dia meyakini, ya'lamu, mengetahui, yakni meyakini di sini, wala syakka annahu ya'lamu annahu lahu rabban khaliqan. Ya, bahwa Fir'aun ini dia meyakini, tidak diragukan lagi, dia meyakini bahwa dia itu mempunyai Rabb yang maha pencipta. Wa annahu lam yakhluq nafsah, dan dia meyakini bahwa bukan dia yang menciptakan dirinya sendiri. Wa lam yakhluq ghairah, dan dia juga meyakini bahwa dia bukan dia yang menciptakan selain daripada dia. Walakin hubbul isti'la'i wal istikbari 'ala Allah wa 'ala rasulih huwa alladhi hamalahu 'ala an yaqula tilkal maqalah. Akan tetapi kecintaan terhadap kedudukan yang tinggi, wal istikbar, cinta terhadap kesombongan, Allah, kesombongan terhadap Allahi wa ala rusuli, terhadap Allah dan Rasulnya, Rasul-Rasulnya, wa huwa alladhi hamalahu ala an yaqula tilkal maqalah, yang mendorong dia untuk mengucapkan kalimat itu, yang mendorong Fir'aun untuk mengucapkan kalimat-kalimat pengingkaran terhadap Allah itu apa? Kesombongan, menginginkan kedudukan yang tinggi, ya, kesombongan mendorong dia untuk mengucapkan hal tersebut. Hakikatnya dia itu yakin adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab itu apa yang terjadi? Sebab itu
falamma dana ajaluhu qala ma qassahu Allahu anhu min idharil iman billah. Tatkala telah dekat waktu wafatnya, ajalnya Fir'aun laknatullah alaihi ini, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, yaitu dia menampakkan keimanannya kepada Allah. Yaitu apa? Haitsu qala, dia berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Surat Yunus ayat yang ke-90. Kata dia apa? Aku beriman bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan kecuali Allah yang diimani oleh Bani Israel. Ya, kecuali sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi dia di situ dia meyakini adanya Allah enggak? Hah? Ada. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Faraddallahu alaihi biqaulihil haqq. Allah membantah Fir'aun ini, yaitu apa? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru engkau mau beriman, padahal engkau dahulunya telah durhaka, wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Nah, begitu pula disebutkan dalam beberapa ayat, ya. Disebutkan dalam beberapa ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang diakui oleh Fir'aun ini. Antum bisa lihat yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 102, ya. Itu Allah berfirman, laqad alimta ma anzala haula'i, ketika Musa berkata kepada Fir'aun, Musa membantah Fir'aun, itu kata Musa alaihi salatu wassalam, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Yani sungguh engkau wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini illa rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb, ya, langit dan bumi. Rabb, penguasa langit dan bumi. Basaira, ya, di mana mukjizat-mukjizat ini diturunkan sebagai bentuk apa? Bukti-bukti yang nyata. Jadi Musa itu menggugah keyakinan Fir'aun. Nah, Fir'aun itu berkilah di depan publik dan mendoktrinkan kepada para pengikutnya bahwa tidak ada lagi sesembahan yang lain. Hanya dia saja yang berhak disembah. Dialah Tuhan. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dia doktrinkan kepada para pengikutnya demikian. Maka ketika dia didebat oleh Musa alaihi salatu wassalam, Musa menggugah keyakinannya. Kata Musa alaihi salatu wassalam, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Engkau tahu hakikatnya, engkau ini tahu sebenarnya Fir'aun bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat ini melainkan apa? Rabb semesta alam, ya, penguasa langit dan bumi. Sebagai apa? Sebagai basair. Nah, begitu pula nas-nas yang menjelaskan tentang Musa itu pada hakikatnya dia memang mengakui tentang apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan ta'til. Dia melakukan apa? Ta'til. Dia apa yang mendorong dia melakukan ta'til? Sekali lagi yang mendorong dia untuk melakukan ta'til adalah apa? Menginginkan kedudukan yang tinggi dan kesombongan. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wal fitr wal uqul tadulu ala kadbi hadzal qaul. Fitrah dan akal menunjukkan tentang kedustaannya ucapan Fir'aun ini. Di mana Fir'aun mengatakan Musa itu bohong tentang Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Iya, sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Tapi fitrah manusia dan akal manusia itu mendustakan ucapan itu. Li'annahu la yumkinu wujudu makhluqin biduni khaliqin. Karena tidak mungkin adanya makhluk itu tanpa pencipta. Tidak mungkin adanya makhluk tanpa pencipta. Wala yujadu fi'lun biduni fa'ilin abadan. Dan tidak mungkin ada perbuatan tanpa yang berbuat. Tidak mungkin ada perbuatan tanpa pelaku. Tidak mungkin ada perbuatan tanpa pelaku. Itu secara akal.
Akal menolak kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan sama sekali. Itu akal menolak. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda menciptakan diri Anda sendiri, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Nah, Fir'aun pun tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Karena dia membutuhkan pencipta yang menciptakan dia. Iya, secara akal. Kemudian di situ, adapun secara dalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka ciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal arda? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Bahkan mereka itu tidak yakin. Ya, mereka tidak yakin. Ya, ma ajabu ala syai'in min hadza? Mereka tidak mampu menjawab ini. Falahum khalaqu ghairahum walahum khalaqu anfusahum walam yujadu min ghairi khaliqin la budda an yakuna khaliqun wa idza kana hunaka khaliqun hal hum hadzal khaliq. Akal dan fitrah itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa menciptakan selain mereka, tidak bisa. Kemudian mereka tidak menciptakan diri-diri mereka sendiri. Ya, walam yujadu min ghairi khaliqin, dan tidak didapatkan, ya, tidak mungkin ada min ghairi khaliqin. Semua sesuatu ini ada tanpa ada pencipta. Wala budda an yakuna khaliq, maka harus ada pencipta. Ya, wa idza kana hunaka khaliqun, dan apabila telah disepakati bahwa harus ada pencipta, pertanyaan berikutnya adalah hal hum hadzal khaliq? Apakah mereka penciptanya? Iya. Kalau akal dan fitrah mengatakan ini semua tidak terjadi dengan sendirinya. Manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya, manusia tidak bisa menciptakan orang lain. Alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pencipta. Maka ketika orang itu dia sepakati secara fitrah dan akal dia bahwa ada pencipta, maka pertanyaan berikutnya, siapa pencipta? Apakah Anda penciptanya? Apakah kalian yang menciptakan? Ya, tentunya tidak bisa. Tentunya mereka tidak bisa menjawab itu. Ya, hal hum khalaqu anfusahum, hal asnamuhum khalaqat syai'an minas samawati wal ard? Apakah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri, atau apakah berhala-berhala mereka yang menciptakan sesuatu dari langit dan bumi? Hasya wa qalla, hasya wa qalla. Sekali-kali tidak. Sekali-kali apa? Tidak. Fal uqul wal fitahu tukadzibu hadzal qaul. Maka fitrah dan akal mendustakan klaim yang melakukan ta'til. Yang melakukan apa? Ta'til terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil ayatil ukhra tahaddahum, dan di dalam ayat yang lain Allah menantang mereka. Wa qala, Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain daripada Allah? Kalimat selanjutnya yarzuqukum minal sama'i wal ard, ya. Begitu ya. Nah, jadi apa hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard? Apakah ada pencipta selain daripada Allah yang memberikan rizki kepada kalian minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi? Begitu. Maka apa yang terjadi? Falam yujibu, mereka tidak bisa menjawab itu. Ya, secara akal dan secara fitrah saja apa? Mereka tidak bisa menjawab itu. Maka di sini ta'til yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sebagaimana ta'til yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih, itu secara akal dan fitrah manusia membantah ta'til yang dilakukan oleh mereka. Ta'til yang dilakukan oleh mereka. Maka di sini ada satu perkara yang paling penting sekali dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafidhana wa hafidhahullah di syarahnya pada halaman 75, kata beliau begini, wa hadha ta'til kama nabbaha al-musannif rahimahullah wa dinu fir'aun. Ya, ta'til ini, ta'til sebagaimana yang diperingatkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah agamanya Fir'aun. Adalah apa? Agamanya Fir'aun. Jadi ta'til itu asal mulanya pemimpinnya, pelopornya adalah siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Yang melakukan ta'til itu Fir'aun. Jadi ta'til pada orang-orang jahiliyah ini agamanya Fir'aun. Agamanya Fir'aun. Alladhi huwa ta'til wal juhdu. Dia yang melakukan ta'til dan melakukan pengingkaran.
Walihada, ini yang digaris bawahi, walihada kullu mu'attilin li asma'illahi nisbatuhu la'iqatu bihi annahu huwa fir'auni, ya, ala tarikati fir'aun fit ta'tili wal juhdi. Oleh sebab itu, setiap orang yang melakukan ta'til, setiap mu'attil, setiap orang yang melakukan ta'til terhadap Allah Azza wa Jal, li asma'illah, terhadap nama-nama Allah, nisbatuhu la'iqatu bihi, yakni predikat yang paling pantas bagi dia, annahu huwa fir'auni, bahwa dia itu pengikut Fir'aun. Dia pengikut Fir'aun. Orang yang melakukan ta'til itu predikat yang paling layak bagi dia, nisbat yang paling layak bagi dia bahwa dia itu pengikut Fir'aun. Artinya bukan pengikut Fir'aun secara hakikat, tapi dari manhajnya Fir'aun yang melakukan ta'til. Ya, ini dia mengikuti Fir'aun, dia pengikut Fir'aun dari apa? Sisi dia berjalan pada manhajnya Fir'aun dalam melakukan ta'til terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan ta'til terhadap Allah Jalla wa ala. Nah, ini bahaya ya. Ini bahaya di antara peradaban jahiliyah yang sudah semestinya bagi kita untuk mengingkarinya. Baik. Kalau ditanyakan Ustadz, adakah satu prinsip paling utama untuk selamat dari salah satu penyimpangan terbesar yaitu ta'til? Maka jawabnya ada. Ada. Jalan paling selamat itu ada. Jalan paling selamat prinsipnya yang pertama adalah taqdimu qaulillahi wa qauli rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala kulli qaulin. Yaitu apa? Mengedepankan taqdimu qaulillahi wa qauli rasulihi, mengedepankan, mengutamakan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala kulli qaulin, di atas ucapan siapapun, di atas ucapan siapapun. Ya, kalau orang dia bermanhaj dengan Al-Qur'an, dia bermanhaj dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah salah satu jalan atau satu-satunya jalan ya untuk dia selamat, untuk dia selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan, termasuk diantaranya apa? Ta'til, termasuk diantaranya ta'til. Maka dari itu Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani di dalam Manzumah Al-Ha'iyah itu beliau berkata, wada'anka ara ar-rijali wa qawlahum fa qawlu rasulillahi awla wa asyrah. Ya, apa jalan selamatnya? Jalan selamatnya wada'anka ara ar-rijali wa qawlahum, tinggalkanlah olehmu pendapat-pendapat manusia dan ucapan-ucapan mereka. Wa qawlu rasulillahi awla wa asyrah, sebab ucapan Nabi itu lebih utama dan lebih asyrah, lebih lapang, lebih menyenangkan, lebih menenteramkan, lebih membahagiakan. Ya, nah, mafhum. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah ini pendapat, ini pendapat, ini pendapat, di antara mereka ada imam-imam. Misalnya dari kalangan Asy'ariyah ada para imam-imam mujtahid, dari kalangan misalnya Maturidiyah ada imam-imam mujtahid, dan mereka berpendapat. Bagaimana kondisinya? Ya, mereka membangun pendapat-pendapat mereka juga di atas nusus. Maka kita katakan ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, prinsip paling utama adalah fala yajuzu an na'khudha minal aqwali ma nashtahi aw yuwafiqu raghabatina aw ahwa'ana aw naqulu hadha awsa'u lin-nasi wa aisaru lin-nas wal marunatu maqlubatun. Ya, ini prinsip, yaitu apa? Fala yajuzu an na'khudha minal aqwal ma nashtahi. Tidak boleh bagi kita untuk mengambil pendapat-pendapat itu sesuka apa yang kita mau. Aywafiqa raghabatina, atau yang cocok dengan keinginan kita. Au ahwa'ana, atau sesuai dengan hawa nafsu kita. Au naqul, atau paling kurangnya kita berkata hadza awsa'u linnas, ini luas, perkara ini luas bagi manusia. Wa aisaru linnas, perkara ini memudahkan manusia, lebih mudah bagi manusia. Tidak boleh. Tidak boleh bagi kita untuk mengatakan al-marunatu matlubah. Apa? Al-marunatu matlubah. Ya, ini apa? Keluesan, kelegoan yang diinginkan, itu tidak boleh. Dalam pendapat para ulama nggak boleh mengatakan ini kelegoan
yang dicari. Ini luas perkaranya, tidak boleh mengatakan begitu, tidak boleh. Kenapa? Karena apapun pendapat manusia harus dirujukkan kepada qaulullah wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nah, mafhum ya? Supaya apa? Terhindar dari berbagai macam bentuk penyimpangan, termasuk diantaranya adalah ta'til, termasuk diantaranya ta'til. Nah, demikian akhwana fiddin azza Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena ucapan-ucapan yang mengatakan dia mengambil sesuka hati dia, atau dia mengambil yang sesuai dengan keinginannya, atau dia berkata ini perkara luas, ini perkara memudahkan manusia, ini adalah keluasan fleksibel, ini adalah perkara yang diinginkan adalah fleksibel agama ini, ya, itu tidak boleh. Kenapa? Itu adalah kalamun batilun, itu ucapan yang batil, ucapan yang batil. Kenapa? Itu ucapan yang batil. Oleh sebab itu ya kawan, dalam beragama jangan yakini pendapat lalu cari dalil, tidak boleh. Ya, jangan yakini pendapat lalu cari dalil. Kalau yakini pendapat cari dalil itu pembenaran namanya. Tapi cari dalil dulu baru yakini pendapat. Iya. Jadi kalau ada pendapat jangan yakini dulu, cari dalil dulu, masing-masing dalil, preteli masing-masing dalil dari pendapat itu. Bila perlu berusaha cari gambarannya. Kenapa ada ijtihad begini? Apa gambaran masalahnya? Ijtihad begini, apa gambaran masalahnya? Ijtihad begini, apa gambaran masalahnya? Baru kemudian meyakini salah satu di antaranya. Kalau demikian Anda selamat. Kalau salah, tetap Anda berpahala. Iya, mafhum ya? Kenapa? Karena Anda sudah berusaha. Tapi tidak boleh ongkang-ongkang kaki lalu mengatakan ini luas perkaranya. Ini yang saya yakini. Saya kehendak hati kita, itu tidak boleh. Itu kalamun batil. Itu ucapan yang batil. Itu ucapan yang apa? Yang batil. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak kayak begitu, rentan kita terjatuh dalam menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Rentan untuk menetapkan syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan itu juga peradaban jahiliyah. Itu juga apa? Peradaban jahiliyah. Mafhum ya? Nah, baik. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, naktafi bi hadzal dars. Ana sarankan bagi antum untuk memperluas pembahasan saya ini, antum baca Syarah Al-Ha'iyah Al-Manzumah karangannya Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Zaid bin Hadi. Juga antum baca syarahnya Masail Jahiliyah Syekh Abdul Razzaq dan syarah Masail Jahiliyah Syekh Zaid Al-Madkhali, dan yang menjadi rujukan atau patokan kita dalam kajian kitab ini yaitu syarah Masail Jahiliyah Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah. Barakallahu fikum. Ila huna naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.